DC apa? DC musik apa ambek kowe kar, ha? Oh, awas mbok edit ngene kok. Nah, kembali lagi di Hexa News. Berita seputar IT dan hardware paling maknyus di Indonesia, di dunia, bahkan di alam semesta. Masih sama aku ya tentunya, Techtuber paling kece seantero jagat raya, Muhammad Beni Mustafa dari divisi hardware and overclocking hexatechno.com. Boom. Nah, pada segmen Hexa News kali ini aku mau bahas berita yang paling hot. Nvidia lagi-lagi membuat kejutan ini teman-teman. Apa itu kejutannya? Yaitu seperti di judul, Nvidia memberikan support ray tracing ke VGA GTX series men. Perhatian, marai pusing gitu. Nah, bagi kalian pengguna VGA Nvidia ya, terutama GTX series sebelum RTX tentunya, kalian patut berbahagia. Nah, pada saat ini Nvidia memberikan fitur ray tracing bisa diakses menggunakan VGA GTX series. Jadi nggak perlu pakai RT Core sama Tensor Core teman-teman. Namun tidak semua VGA GTX dapat ya. Itu mentok seri paling bawah itu GTX 1060 teman-teman. Jadi 1080 Ti, 1080, 1070, 1060 men. Udah di bawah itu no. Kenapa? Orang GTX 1060 kalian aktifkan fitur DXR biar bisa mengakses teknologi ray tracing ini. Megap-megap men. GTX 1060 ngap-ngap, melet-melet ke kiri. Apalagi VGA GTX di bawahnya GTX 1050 Ti, 1050, 1030. Pengen akses ray tracing, jeblok. Boom. Nah, tapi bagi kalian nih yang udah upgrade ke arsitektur Turing atau GTX 16 kayak yang udah rilis ya, aku punya nih GTX 1660 Ti, terus GTX 1660, dan yang paling baru nanti bakal rilis tanggal 22 April yaitu GTX 1650. Di situ memang VGA itu nggak punya RT Core sama Tensor Core sendiri karena masuk jajaran GTX series. Tapi di arsitektur Turing ini kalian dapat menggunakan fitur ray tracing ini dengan sangat mulus ya teman-teman, dan juga lebih cepat karena di arsitektur Turing ini udah mendukung eksekusi INT dan FP secara bersamaan. Itu yang bikin ray tracing di GTX Turing ini lebih kenceng daripada GTX series di Pascal. Kui perintah yang dihasilkan pada ray tracing itu bisa lebih cepat karena di Turing itu punya eksekusi INT dan FP tadi teman-teman. Kayak gitulah, itu jenis algoritma ya. Ayo mudang detail iki piye. Nah, di sini aku punya hasil benchmarknya ya di Battlefield 5 ya, saat DXR itu diaktifkan. DXR itu fitur ray tracing yang diberikan Nvidia ya. Nah, terlihat ya di sini GTX series itu tuh megap-megap men. Kalau pas DXR itu di enable. Minim kalian harus menggunakan 1080 Ti agar dapat menikmati hasil yang playable, FPS yang masuk akal, yang bisa dinikmati. Itu minim menggunakan 1080 Ti. Kalau kalian pengen menggunakan fitur DXR ini, di bawah itu megap-megap, melet ya. Melet, mending beli RTX kalian lah. Dengan menggunakan 1080 Ti aja itu FPS-nya itu cuma dapat 30-an. Terus di bawahnya GTX 1080 yang non Ti aja cuma 25 FPS men. Wes hina. Mending bagi kalian yang masih pakai Pascal jangan ngarep. Biarpun DXR
diberikan Nvidia secara cuma-cuma, percuma VGA kalian megap-megap. Terus lanjut, ini ada juga benchmark atomic heart ya. Di sini terlihat ya di resolusi yang cukup besar 1440p. Itu GTX series masih kewalahan ya. Bisa kalian lihat sendirinya kar digedeke kar ngene ya, diedit sing gede, rupaku ketutupan rapopo, sepenting viewer iso ndelok hasilnya. Gen ra protes, "Bang kekecilan, Bang. Bang Ben kekecilan." Oh, padahal nggonku gede. Terlihat ya VGA GTX series itu cuma dapat FPS 15-an. Hina, sadis tenan iki, ngeri. Nah, dari dua hasil benchmark tadi ya teman-teman, terlihat di sini fitur ray tracing itu memang fitur yang cukup membebankan VGA ya. Ya memang semua komputasi itu diolah di si core-nya VGA itu. Kalau tanpa RT core sama tensor core tuh emang sangat berat karena ray tracing ini emang sangat kompleks ya teman-teman. Terlihat GTX series aja melet-melet, aku tuh kasihan sampean. Jadi buat kalian semua yang pengen atau masih ngarep memanfaatkan teknologi ray tracing ini, simpen duit kalian, tabung, terus hunting RTX series. Itu pilihan paling tepat, oke? Oh ya, AMD juga itu loh, sebagai kompetitor juga ngembangin fitur DXR ya pada GPU arsitektur GCN terbaru mereka. Cuma ini masih belum detail banget sih. Aku belum berani memberitakan ke kalian semua teman-teman kan, karena belum valid ya. Nanti next Hexanews bakal aku ulik ya, bakal aku bahas. Nah, sekian buat Hexanews kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton hexatekno.com. Terus jangan lupa subscribe, komen, dan like ya. Yuk kita bahas, kita ulik lagi tentang DXR ini, DXR yang Nvidia berikan ini. Menurut kalian gimana? Kita sharing bareng-bareng di komen bawah ya. Oke? Kita ketemu di video selanjutnya. Yuk, bye! Di edit suara apa Oscar? Hah? Komen di bawah ya. Aku soalnya ora ngerti hasil editan iki kok dadi apa. Wis, di-skip ya. Wis 10 menit kok kudune. Demi AdSense loh. Aku ngerti. Viewer, kalian jangan mau dibohongin Oscar. Itu tuh 10 menit cuma mau cari AdSense, men. Aku dikon ngopo iki, paling gue ya di-skip. Akan pelendang-pelendang ngomong ra jelas iki ya. Udah ya, kita ketemu lagi nanti di video hari berikutnya. So kangen-kangen. Ya mati.